Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bahagia selalu dan salam PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak yang ibu banggakan, sebelum pembahasan soal-soal aplikasi standar kompetisi lulusan, terimalah sebuah Mars PPK. Semoga menginspirasi. Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Demikianlah anak-anak Mars PPK. Kata-katanya memotivasi kita melakukan perubahan. Anak-anak generasi milenial, pemimpin masa depan yang ibu banggakan. Dalam pembelajaran daring kali ini, kita akan membahas paket 1 yang merupakan penerapan dari standar kompetisi lulusan. Selanjutnya, disilakan anak-anak memberikan tanda pada nomor butir-butir SKL yang telah dicatat. Mari anak-anak, jawaban dari nomor 1, kata simulasi pada paragraf pertama bermakna suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar. Hal ini mengacu kepada arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, silakan diberi tanda terlebih dahulu pada butir SKL nomor 1, yaitu makna kata. Untuk soal nomor 2, informasi tersurat. Informasi yang tidak terdapat dalam teks berita di atas adalah teknologi adalah B. Guru juga sudah mengajarkan bagaimana cara memanfaatkan gadget. Untuk pilihan A, B, dan D merupakan informasi tersurat. Silakan anak-anak memberi tanda 3 untuk soal aplikasi SKL pada informasi tersurat. Nomor 3, latar pada kutipan cerpen tersebut adalah di pantai. Silakan diberi tanda pada latar cerpen pada membaca sastra. Selanjutnya, nomor 4. Pengarang menggambarkan watak tokoh dengan cara reaksi tokoh terhadap masalah. Di situ penjelasannya, penggambaran watak tokoh dengan reaksi tokoh terhadap masalah terdapat pada Airin yang tetap bersahabat dengan Dayu, kemudian Airin juga
semakin sayang kepada Dayu, sementara kawan-kawan sahabat Airin yang lain, sahabat Dayu yang lain menghindar dari Dayu ketika musibah terjadi pada diri Dayu. Kita lanjut nomor 5. Kalimat yang berisi keunggulan dari buku adalah pilihan C. Pilihan C ini mampu memberikan informasi tentang sumber nilai dan cara memperoleh nilai tersebut, karena pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai. Sedangkan pilihan A, B dan D bukan tergolong keunggulan, ditandai dengan beberapa kata kunci yang kembali dapat disimak dari ilustrasinya. Nomor 6. Komentar yang sesuai dengan isi teks adalah pada paragraf pertama terdapat kata tidak baku. Di situ ada tertera kata praktek. Kata praktek merupakan kata tidak baku. Yang baku adalah praktik. Sehingga muncul kata-kata kita dengarkan, kita baca, yaitu identik dengan praktikum. Nomor 7. Penggambaran watak tokoh dalam cerpen tersebut melalui perilaku tokoh. Penjelasannya, Sadam membantu menyiapkan kue buatan ibunya, kemudian membantu menjual keliling di kampungnya. Untuk nomor 8, perbedaan nilai moral pada kedua teks tersebut adalah teks 1 ada pada pilihan B. Teks 1 menghormati orang lain. Teks 2 tidak merendahkan orang lain. Untuk nomor 9 terjadi kesalahan. Kita revisi saja pada bagian B. Teks 1 tidak menggunakan kata sandang. Seharusnya teks 1 menggunakan kata sandang. Kata sandang yang muncul pada teks 1 adalah adanya kata diralat. Untuk soal nomor 9 jawabannya B. Teks 1 tidak menggunakan kata sandang. Teks 2 menggunakan kata sandang. Kata sandang yang terdapat dalam teks 2 adalah si, pada kata si rusa, si kura-kura, dan seterusnya. Untuk nomor 10. Dalam teks tersebut makna kalimat keduanya adalah mereka bergotong royong membersihkan kelas. Untuk nomor 11, kalimat yang tepat agar menjadi paragraf padu tertera jawabannya pada pilihan D, yaitu 4, 3, 1, 5, dan 2. Nomor 12. Pilihan jawabannya adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara berurutan. Nomor 13, laporan percobaan memiliki struktur A. Judul, tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur, hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka, sebagaimana tertera pada pilihan jawaban A. Nomor 14. Jawaban nomor 14 adalah D. Pabel 1 menggunakan paparan, sedangkan Pabel 2 menggunakan dialog. Paparan maksudnya menjelaskan dalam kalimat-kalimat deskriptif dan ekspresif. Sedangkan menggunakan dialog disamakan dengan menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian pengiring dan bagian kutipan. Jika bagian pengiring terdapat di awal kalimat, kemudian bagian kutipan, maka harus ditandai tanda koma. Namun sebaliknya, jika bagian kutipan mendahului bagian pengiring, tanda koma tidak digunakan dengan maksud tidak terjadi pemborosan tanda baca. Ciri lain dari kalimat langsung adalah bagian kutipan diapit tanda kutip. Huruf awal bagian kutipan menggunakan huruf besar. Tanda baca di akhir kalimat lebih dulu, baru tanda kutip digunakan. Demikian anak-anak, kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15 sudah jelas.
Gedung itu direnovasi, melibatkan ratusan tenaga ahli bangunan dari berbagai daerah di Indonesia. Maka jawaban yang benar nomor 15 adalah pilihan D. Nomor 16. Variasi yang menggantikan kata bercetak miring pada kalimat tersebut adalah C. Pelancong. Pelancong merupakan variasi kata wisatawan. Kita lanjut nomor 17. Variasi kalimat tersebut yang tepat adalah data diseleksi pada bulan pertama dan diolah pada bulan berikutnya oleh mereka. Untuk konsep variasi kalimat dapat dilihat jika ilustrasinya menggunakan kalimat aktif, maka variasinya dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif cirinya subjek. Dalam kalimat aktif berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Predikat berawalan me dalam kalimat aktif berubah menjadi berawalan di pada kalimat pasif. Objek dalam kalimat pasif berubah menjadi subjek dalam kalimat aktif. Objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Demikian perubahan-perubahan yang terjadi pada kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ibu ulangi sekali lagi. Ciri-ciri perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Predikat berawalan me dalam kalimat aktif berubah menjadi berawalan di dalam kalimat pasif. Objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Subjek dimaksudkan kepada pokok kalimat, di mana pada bagian selanjutnya unsur kalimat selanjutnya membahas tentang objek. Predikat maksudnya perilaku yang dilakukan oleh objek. Objek maksudnya sasaran pekerjaan objek. Diikuti keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang terdiri atas keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan kesertaan, dan keterangan alat. Cukup jelas anak-anak? Baik, kita lanjut nomor 18. Jawaban yang benar nomor 18 adalah pemilihan kata tidak sesuai dengan konteks. Pada kalimat bermacam-macam buku yang dibagikan kepada peserta didik pada semester ini merupakan penganugerahan pengusaha. Kata penganugerahan merupakan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Nomor 9. Kepada para siswa-siswi yang akan mengikuti lomba futsal, mohon berkumpul di lapangan. Kalimat tersebut tidak akan efektif bila dihilangkan kata kepada dan para. Penggunaan kata kepada dan para boros kata. Tidak berterima untuk ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif diantaranya yang pertama, tidak boros kata. Strukturnya SPOK. Yang kedua, menggunakan kata baku. 3, tidak boros menggunakan kata. 4, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kita lanjut nomor 20. Paragraf tersebut tidak padu karena jawabannya tertera pada pilihan D. Kalimat 4 membahas tentang hasil ujian, sementara kalimat-kalimat lain membahas tentang rencana liburan. Jadi ada kalimat sumbang, yaitu kalimat yang tidak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat lain dalam sebuah paragraf. Kalimat sumbang tidak boleh digunakan dalam kalimat paragraf padu. Karena paragraf padu sendiri dimaksudkan kepada paragraf yang mana kalimat-kalimat yang terbentuk di dalamnya berkaitan satu sama lain. Nomor 21, terjadi kesalahan soal, jadi tidak kita bahas. Kita lanjut nomor 22. Perintahnya kalimat utama paragraf tersebut adalah pilihan B, tertera pada kalimat pertama. Kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan kembali oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf.
Kita dapat temukan kalimat utama di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, bahkan kalimat utama ada di awal dan di akhir paragraf. Nomor 23, ide pokok paragraf tersebut adalah ujian hidup seseorang. Ide pokok ini adalah kalimat yang menjiwai kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Dapat berbentuk beberapa kata dan dapat dituangkan dalam kalimat utama. Kita lanjut nomor 24. Ringkasan teks tersebut adalah pilihan D. Kata karakteristik diganti dengan karakter. Karakter adalah kunci keberhasilan individu sehingga pendidikan karakter penting bagi pelajar. Mengapa disebut ringkasan pilihan D? Karena ada di kalimat satu dan ada di kalimat yang tertera di tengah, yaitu pendidikan karakter penting bagi pelajar. Konsep menemukan ringkasan, carilah hal penting dalam paragraf secara berurutan. Kata-kata atau kalimat dalam ilustrasi asli dapat diganti pada ringkasan dengan kata yang lain, namun harus diingat hendaklah memiliki maksud yang sama dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang tertera pada ilustrasi soal. Selanjutnya soal nomor 25. Simpulan dari paragraf teks deskripsi di atas adalah pohon kelapa disebut sebagai tumbuhan 1000 manfaat. Jawaban benar tertera pada pilihan C. Nomor 26. Teks yang tepat sesuai ilustrasi dengan data buku tersebut adalah pilihan B. Buku Budidaya Ikan Nila karya Sahar Erizal layak untuk dibaca. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami. Sayangnya ilustrasi gambarnya kurang menarik. Untuk menemukan soal menulis berdasarkan ilustrasi tertentu, silakan diperhatikan dengan seksama ilustrasi yang digambarkan. Jangan sampai ada yang tertinggal walau satu kata pun. Kita lanjut nomor 27. Komentar terhadap isi teks tersebut adalah tidur yang menyehatkan, tidur yang proporsionalnya sesuai dengan usia. Alasannya benar karena ada di kalimat 1 dan ada di kalimat 4. Kita lanjut nomor 28. Penyebab konflik dari tabel tersebut adalah sang anjing melihat makanannya di dalam mulut sang bangau. Jawaban benar adalah B. Nomor 29. Akibat konflik dari tabel tersebut adalah bangau kehilangan ikan, anjing berhasil mendapatkan makanannya. Nomor 30. Manakah yang termasuk dalam bagian resolusi tabel tersebut? Pilihan jawaban yang benar adalah D. Ia bersyukur hidup sederhana di desa dengan penuh kedamaian dan kenyamanan yang kontras sekali dengan kehidupan di kota. 31. Simpulan pendapat pro dari kutipan teks tersebut adalah pilihan D. Artikel tersebut layak dibaca untuk menambah wawasan pembangunan karakter. 32. Simpulan pendapat kontra dari kutipan teks tersebut adalah C. Dukungan yang berupa data yang menunjukkan adanya krisis karakter negeri ini belum ada. 33. Yang merupakan kata tidak baku pada paragraf tersebut adalah analisa. Bentuk bakunya adalah analisis. 34. Perbaikan kata bentukan pada kalimat tersebut adalah menyangga, bukan bersangga. 35. Rani tidak hanya cerdas, melainkan juga senang menolong. Jawaban yang benar terdapat pada pilihan B. Nomor 36. Perbaikan dari kalimat tersebut adalah pilihan B. Profesor Dr. Suratno, M.Si. berhasil menyelesaikan penelitian tentang perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. 37. Jawaban yang benar adalah kalimat tersebut agar tidak bermakna ganda tertera pada pilihan D.
Pemimpin perusahaan yang baru melakukan terobosan guna meningkatkan penjualan pada tahun ini. 38. Perbaikan kesalahan penulisan kata pada paragraf tersebut adalah kecoklatan, tidak kecoklatan, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 39. Kata sifat yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah pada pilihan C, yaitu lambat. Nomor 40. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah pilihan D. Untuk menghadapi ujian nasional, siswa diminta menyiapkan alat tulis (2), pensil, penghapus, rautan, dan penggaris titik. Tanda baca pada pembahasan tentang tanda baca pada soal nomor 20, tanda titik 2 digunakan pada akhir pernyataan yang diikuti unsur perincian dan setelah pelaku dalam drama. Tanda koma digunakan untuk memisah unsur perincian. Sedangkan tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Kita lanjut pada nomor 1. Pilihan jawaban penggunaan huruf kapital yang tertera pada teks tersebut adalah pilihan B. Museum Geologi Bandung, benua Eropa. Museum Geologi Bandung dan benua Eropa merupakan khas geografi. Nama khas geografi ditulis menggunakan huruf kapital. Nomor 42. Perbaikan penulisan ejaan yang tepat pada teks tersebut adalah Pulau Komodo, P dan K huruf kapital. Pulau Flores, P dan F menggunakan huruf kapital. Nusa Tenggara Timur, NTT menggunakan huruf kapital. Kesemuanya merupakan nama khas dalam geografi sehingga semuanya huruf awalnya menggunakan huruf kapital. 43. Bentuk lain yang sesuai dengan larik pertama dan larik kedua puisi gadis peminta-minta tersebut adalah C. Setiap kita bertemu dengan gadis kecil berkaleng kecil, aku merasa iba. Setiap senyumnya itu terlalu kekal untuk mengenal duka dalam mengarungi hidup ini. 44. Nominalisasi yang terdapat pada kalimat tersebut adalah pemberlakuan. Nominalisasi merupakan kegiatan menjadikan jenis kata-kata lain menjadi kata benda. 45. Struktur simpulan teks laporan percobaan tersebut adalah kecuali. Soal diralat tanda kecuali tidak digunakan, maka jawaban yang benar adalah C. Setelah melalui langkah-langkah tersebut, kini teleskop sederhana sudah dapat digunakan untuk mengamati benda-benda langit seperti kawah bulan ataupun planet-planet terdekat bumi. Teleskop sederhana dan murah ini dapat kamu gunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya cukup jauh. Sebagai simpulan teks laporan percobaan. 46. Akhirnya aku bergegas ke kantin untuk membeli minum sekedarnya. Sekembalinya dari kantin, kulihat kamar ayah sudah ditutup. Ada apa ini sebenarnya? Kak Rizka bilang ayah sedang dalam penanganan dokter. Aku intip dari balik jendela, aku takut masuk. Sampai akhirnya seorang perawat keluar dari kamar ayah dan memanggil kami anak-anaknya. Makna kata yang bercetak miring pada kutipan teks cerita tersebut adalah D. Penanganan dokter sama maknanya dengan pengobatan. 47. Amanat cerita tersebut adalah D. Berbuat baiklah kepada orang lain meskipun orang itu menyakiti kita. 48. Kutipan cerpen di atas terdapat majas personifikasi dan metafora. Majas personifikasinya tertera pada kalimat 1. Setiap hari Mogu belajar pada pohon pengetahuan.
Pohon pengetahuan merupakan benda mati yang bisa berbuat seperti layaknya manusia, yaitu belajar. Sehingga kalimat tersebut digolongkan majas personifikasi. Majas metafora yang terdapat pada teks tersebut tertera pada kalimat 3. Pengetahuannya amat luas. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal yang memiliki persamaan sifat. Majas ini identik penggunaan ungkapan. Ungkapan sendiri maksudnya kata atau kelompok kata yang mengandung arti tersendiri. Contoh lain dari majas metafora, jadilah kalian bunga bangsa. Bunga sifatnya semua orang menyukainya. Jadi bunga bangsa, mana ungkapannya adalah pahlawan. Di mana pahlawan semua orang mencintainya. Untuk nomor 49, deskripsi bagian yang terdapat pada teks di atas adalah manfaat pohon kelapa. Di sana dijelaskan beberapa manfaat dari pohon kelapa, dari batang, buah, dan daunnya, dan seterusnya. Baik, kita beralih nomor 50 sebagai nomor terakhir. Penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut adalah pilihan C. Tidak terdapat kata sandang. Sedangkan teks 2 terdapat kata sandang. Kata sandang pada teks 2 yaitu si tikus. Si merupakan kata sandang. Demikian anak-anak, semoga dapat ditulis kembali, ditandai kembali pada butir-butir SKL yang sudah dicatat. Dengan demikian kita terpantau untuk mengetahui materi-materi yang diharuskan pada SKL yang belum banyak kita pelajari dengan pemahaman yang maksimal. Anak-anak yang ibu banggakan, demikianlah sajian mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semangat selalu ya. Semangat selalu wahai generasi milenial, pemimpin masa depan yang ibu banggakan. Sebagai tugas selanjutnya dijawab ya paket 2. Jika ada yang belum jelas dapat ditanyakan. Selamat bekerja anak-anak. Sebagai penutup jumpa kita hari ini, terimalah sebuah lagu berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Selamat mendengarkan. Sampai kita jumpa kembali esok hari dan salam literasi. Memburu informasi, meningkatkan kualitas diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera selalu. Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sensingkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Satu nusa, satu nusa, satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan baju
kewajibanmu